Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah seharusnya mati tapi bisa diputer. Tapi di double nggak bisa. Di double nggak bisa. Ya. Kita double nggak bisa. Baru setelah dikasih hijau, ya hijau, baru bisa di double starter. Jagangnya samping ya, coba di double. Ini udah hijau. Oke. Oh ya. Hijau baru bisa di double starter. Oke. Jadi merah walaupun bisa diputer tidak bisa di double starter. Nah, ini berarti kesalahan ada pada solenoid, penguncinya, pengaitnya solenoid rusak ya. Wes nah dibuka kabeh. Wes mau tukok no bensin. Urung waras, gue tinggalan. Durung waras. Gue tak usah no beduk wes mari. Dari ibu ini. 6, tapi 10 teko ngisor mati siji. Apa? Fiction. Ya berarti pengisiannya kurang, di bawah 8. Kok kabel loro kan putih ambek kuning. Iya. Sing kuningnya mati, sing putih nyala. Bawa naik pisan. Ya, tolong dibawakan naik. Ya 10 gosong siji. Sampean luar pisan. Dikupas sekalian. Langsung dipertemukan. Dipertemukan. Ya diganti ya tambah api. Ya wis iki ae ganti wonge njaluk ganti. Oh ngono. Jadi Fiction New 1 PA. Oh 1 PA. Aku pernah gabung Fiction lama. Rok tak tancep, ora kena disetel mesin. Tapi tak batok kena, terus tak delok. Heeh. Tak delok setrume kok ana mok sitok to. Sing Duh. pas sepul iku. Oh ngono. Loh, sepul iki memang naik dua-duanya. Kan seharusnya dua-dua kan. Ya naik. Dua-duanya naik kan. Sepul ini. Sitok to. Mau sitok no? Harusnya dua-dua naik. Berarti kan ana Sepule iku kiproke itu sama kayak kiprok Myoji. Sama kayak kiproke Myoji sama. Ya, naik. Kalau 3C1 itu biasanya di pertemuan tiga-tiganya itu yang pertemuan tiga-tiganya itu yang patah. Yang terbakar. Iku motor apa rek kok suarane kok mengangang pak tank. enggak. Motor apa pak tank suarane. Nah diesel iku to gasnya diselehno to wis mlaku. Jipku ilang 30B. Facebookku dibongkar rumah. Facebookmu. Ganti injektornya wis mari. Ya Mbone mau usut. Sudah selesai dibuka itu cukit batakan kabel loro ini ya. Dicukit ya, iya. Dicukit. Nah, ini dicukit
Dicukit ini ada soketnya di dalamnya. Jadi pertama itu kita tes. Satunya satu sampingnya. Ya, sampingnya. Jadi ini dicukit aja, ini ada penguncinya. Cukit. Nah, ini di dalamnya ini ada soketnya. Cabut. Nah, dua kabel inilah yang mengangkat solenoid. Jika kedua kabel ini ada setrum 0 sama 12 voltnya, maka solenoid di dalam sini ya, di dalam sini akan bekerja dan bisa diputar. Nah, ini tidak ada tegangan solenoid, tidak ada apa-apa, bisa diputar. Ini berarti penonjoknya atau pengait penguncinya itu yang centulannya di sini itu bisa patah, bisa juga hilang. Tapi nih kalau lihat barangnya ini tidak ya berarti ya rusak lah ini. Rusak, bukan habis kerjaan orang. Wes dibongkar. Ya, dibongkar ini. Sampeyan terserah. Bongkar ngangkat ini juga boleh, gitu. Wes kalau pengen cepet ya berarti di battle bisa, terserah enaknya sampean piye. Oh, kendor ternyata. Oh, ternyata kendor kawan ya. Kita mari dibuka uang enggak? Iya. Enggak. Kayaknya belum. Loh, kok kendor? Tapi ya. Ini berarti ya? Iya, bukaan. Oh, berarti bukaan, berarti ya mungkin ganti kones tapi kok nyapoi. Ngapain kok bongkar-bongkar ini? Jadi begini kan ya. Sebenarnya ini mirip kayak kontak biasa. Yo kabelnya pakai kabel 4. Wih, har dijewer ya. Nah, ini dijewer. Tolong dibantu jewer ya. Nah, dijewer, wis dilepas pisan sekalian. Wis. Kunci setirnya ada dianu dulu, kunci joknya dicopot dulu. Jadi sebenarnya kontak keyless itu ya istilahnya. Itu sama saja dengan kontak-kontak yang lainnya. Hanya saja ini penguncinya istilahnya kalau di kotak biasa itu kan ada tonjokan kuningan kecil-kecil yang kayak per itu. Lah, kalau yang ini ndak diwakili oleh solenoid gitu. Lah, solenoidnya itu dibuka oleh cabutan. Solenoidnya itu dibuka oleh setrum dari SCU sini yang kabel hitam A1 A sama A9. Nah, kalau lain-lain sih ini sama saja. Kabel yang dikontakkan atau yang dihubungkan itu tetap 4 kabel ya. Seperti motor-motor vario yang lain. Nah, ini berarti dol. Tak bukain nanti. Wis bersihkan tak bukain nang dhuwur kono. Ya, nang ruang operasi. Dibersihkan, tolong disemproti. Seharusnya ketika ini ditekan ya dan gambar kunci muncul, ini bunyi duk. Nah, solenoid ini bunyi duk. Oke, saya dekatkan kamera di sini. Sebentar, kawan kita masih gerinda-gerinda. Oke, coba dengarkan. Nah, itu seharusnya bunyi duk kawan ya. Seharusnya bunyi duk. Kalau enggak bunyi duk berarti bisa kabel ini ya sampai ke sini enggak gabung, tapi jarang sekali ya. Kalau kabel ini enggak, kabel hitam A7 ya, yang hitam 2 nih, A1 sama A9 ini enggak keluar ya, itu seharusnya kontak nggak bisa diputer. Ini tidak bisa diputer ya, tidak bisa diputer ya toh. Berarti sorry ini bisa diputer ya toh. Berarti solenoid ini dalam kondisi macet
istilahnya dalam kondisi macet, tertarik tapi macet ya. Dugaan saya ada di situ. Nah, ini lebih baiknya kita eksekusi. Mulai kita bongkar ya. Oke, semua baut sudah terbuka, tinggal itu. Nah, itu klemnya itu ada klemnya, ya kayak klem-kleman gitu, dicemet, itu harus dibuang. Tumpinya itu harus dibuang agar bisa dibuka. Itu mirip mirip seperti rumah kampas kopling gitu loh. Ada tumpinya melebar. Kita bersihkan kotorannya dulu. Oke, tinggal kita cukit pelan-pelan nih. Pelan-pelan, jangan takut. Selama pin penguncinya itu tadi sudah dibor, sudah dibuang, kemelannya itu sudah dibuang, pasti bisa. Kita putar pelan-pelan, kita cukit pelan-pelan. Cari landasan yang paling bagus. Duh. Ya, tiba-tiba bisa sendiri kawan ya. Duh. Nah ini, tapi tetap kita buka ya, kita investigasi. Jangan kejadian yang sama bisa terulang lagi. Nah, isinya begini kawan ya. Ini bisa nah, oke. Ini bisa dicabut ya. Bentar, agak keras ya. Ini bisa dicabut kawan ya. Kita buka agar bisa jadi ilmu ya. Nah, ini kawan, ini solenoidnya. Ini kalau terkena setrum maka ya, apa lek? Aduh, gupi wong es. Wes. Jadi ini tadi kejadiannya adalah tertarik begini ya. Nah, tertarik dan mungkin terganjal macet. Ini kalau tidak ada pengaitnya bisa muter. Nah, bebas kan ya, bisa muter bebas. Oke, ini kawan ya, proses kerjanya itu kita lihat. Nah, bentar kita pasang aja ini biar mudah. Ini nah ya,
sebentar ya. Nah, coba kan bisa lihat enggak nih. Nah, ini kan ada di dalam sini kan ya, ada di dalam sini. Nah, ini ketika ini ke bawah, maka ini tidak bisa diputar, karena terganjal. Coba ini kita tahan gini ya. Nah ini kita tahan pakai obeng. Nah kan nggak bisa, tapi ini ketika ditarik, nah, begitu kawan ya. Oke. Dan ini ketika ini dikasih setrum ya, maka ini akan tertarik. Nah, tertarik ke atas. Solenoidnya akan narik ke atas ya. Akan narik ke atas gini, akhirnya pengaitnya itu tertarik. Nah, kecil gini kawan ya. Kalau digeruadak ya mungkin ya ini, enggak bisa kalah ini. Kuat kok, besi ya. Nah, jadi prosesnya begini. Nah, ini solenoidnya yang enggak enak ini kelihatannya. Nanti kita kasih bersihkan, nanti kita saat cuci. Sebentar saya ambil soket agar kawan-kawan bisa tahu sistem kerjanya. Oke kawan, ini sudah kita bersihkan ya, dan kelihatannya sudah lancar. Mari kita coba. Ini saya punya adaptor, kita kasih setrum 12 volt terbalik, nggak apa-apa, nggak ada kutubnya ini ya, tidak ada kutubnya loh, sudah nyandil ya, ya. Coba kita matikan. Ini hidup, ini mati, ini hidup, ini mati ya. Jadi sistem kerjanya ini kayak apa ini, bukan permainan, pelajaran IPA kelas 2 SD Mas ya. Nah gitu. Jadi ini kalau dikasih tegangan ini jadi magnet, menarik ini cendul, akhirnya terangkat lah seperti ini. Jadi kalau ini kondisi belum hidup ya, alias gambar kontak di gambar kunci di spidol belum ada, itu kita tukan. Kita putar-putar gini nggak bisa kawan ya, kita putar-putar begini nggak bisa, karena solenoid ini masih berada di bawah loh, masih ada di bawah, masih nungging begini. Nah, masih mancep ya, masih nusuk ke dalam. Begitu tombol starter ditekan ya, maka akan bunyi cetuk. Nah, akan bunyi cetuk itu adalah bunyi solenoid ini kawan ya. Bunyi solenoid ini ketarik begini, cetuk ya, ketarik ke angkat begini, yang sama dengan ini ditarik begini. Maka yang terjadi adalah bisa diputer. Nah, sekarang coba kawan ya, kita masukkan di sini sebagai praktek ya. Kita masukkan di sini. Oke, kontak off, tidak bisa diputer. Lihat kawan, tidak bisa diputer. Sampai dengarkan ya, sampai dengarkan ada bunyi ceduk ya. Nah, tidak keras karena memang pakai trafo. Nah, ini bisa diputer kawan, bisa diputer. Nah, kalau bisa diputer maka pin-pin yang ada di sini akan terhubung. Jadi sesungguhnya ini sama dengan kontak-kontak konvensional biasa. Hanya kalau kontak konvensional biasa itu pakai kuningan-kuningan ya. Kuning-kuningan itu yang ada pernya banyak sekali dengan mekanisme ringgi-ringgi itu ya. Dengan mekanisme ringgi-ringgi. Kalau ini tidak usah pakai begitu, cukup dikasih tegangan, maka solenoidnya, pengaitnya tertarik dan ini bisa diputer. Coba kita matikan. Oh, bunyi ceduk mati. Nah, begitu kita off kan ya. Kita off kan sudah ndak bisa diputer lagi kawan ya. Kita on kan lagi, bunyi ceduk. Loh, sudah bunyi ceduk, diputer lagi bisa kawan. Ya, begitulah. Ya. Sudah ternyata normal. Oke kan ya.
Jadi intinya cuman begitu ya, intinya cuman begitu. Cara kerjanya sederhana. Ini menarik pengaitnya ya, menarik pengaitnya agar ini bisa diputar. Duh, sebentar, gangguan. Sebentar, tunggu gangguan. Ada gangguan. Suara sudah hilang. Sekarang jadi ini tadi penyebabnya adalah ini macet ya, macet, dan kita sudah bersihkan. Selanjutnya kita pasang. Masangnya sembarang saja ya. Oke. Terus ini pengaitnya, sorry, jangan lupa juga memasang ini, sorry. Nah ini ada pernya. Bentar. Sorry, pernya menggelundung, hati-hati. Oh, lepas kawan. Oke, tarik, pukul-pukul sedikit. Kita baut dulu 2. Kita baut ini dulu 2. Sorry. Sorry Dori. Nah. Oke, kita baut aja dulu. Baru kita tes. Ini belum kenceng ya kawan ya. Baru kita tes. Kita tes pakai aki. Biar bunyi cetuknya keras ya. Nah, ini kalau dikasih tegangan ya, harusnya bisa diputar. Nah, ini juga bisa bergerak. Oke, dilepas tegangannya, sorry, dilepas tegangannya, harusnya mati. Coba diulangi lagi. Ketika remote sudah hijau, tombol starter tombol starter ditekan, akan bunyi ceduk. Nah, semacam ini akan bunyi ceduk gitu, semacam itu tadi. Selanjutnya ini bisa
diputar, ya toh? Bisa diputar. Ketika remote dimatikan dan kita tarik gini ya, setrum solenoid nggak ada. Ketika sudah mati dia tidak akan bisa di on kan lagi, harusnya begitu. Oke, selesai. Tinggal dikencengin semua, diberesin semua, mana-mana yang, nah ini ada noknya, baut yang ada noknya ditaruh yang ada noknya. Oke, kencengin sekalian. Ini sudah sukses, kencengin sekalian. Ini yang kasar di sini. Oke. Kencengin sekalian. Oke, kita cabut, kita tes drive. Siapa? Tolong diencepke. Ya, tolong diencepkan. Ini hanya mekanisme biasa, mekanisme pengkonekan. Nah, ini dari solenoid, dari SCU. Mana tadi remote? Oh, ini. Tak ulang lagi karena masih banyak yang belum paham ya. Sorry, gak kelihatan. Oh, hijau. Udah hijau ya. Udah hijau. Udah hijau hidup. Seharusnya ditekan tombol bunyi ceduk. Bentar. Oh, kenapa tidak nyala? Kenapa nggak nyala tombolnya? Harus nyala seperti biasa. Udah hijau, matikan dulu, hijaukan lagi. Oh ya, rupanya nggak connect. Nah, ini harus bisa diputar. Nah, pun juga harus bisa di tombol starter ya. Ketika dimatikan, selama gambar kunci ini masih ada ya, ini nggak bisa diputar lagi. Selama gambar kunci ini masih ada, ini masih bisa diputar ya. Sekarang kita matikan. Oke, sudah off, harusnya nggak bisa diputar. Nah, sudah sukses kan? Kita on kan lagi. Oh, nggak kelihatan ya. Udah hijau. Kita tekan tombol starter, gambar smart key ada. Ini harusnya bisa diputar. Nah, oke. Sukses. Yes. Pasangan kabeh. Jadi sesederhana itu kawan ya. Kembali bolak-balik tak baleni lagi. Jadi rangkaian kontak itu sebetulnya kontak seperti kontak-kontak yang lainnya saja ya. Hanya saja kalau kontak yang konvensional yang umum itu pengaitnya atau penguncinya itu pakai per ya, per sama kuningan kecil-kecil itu.
Nah, kalau ringgitnya cocok ya berarti bisa diputar. Kalau ringgitnya enggak cocok berarti masih nyantol. Kalau ini hanya pengaitnya satu ya. Gede tapi ditarik sama solenoid. Jika EDK-nya sama, saat remote hidup dan EDK-nya sama, EDK-nya ada dalam SCU, maka ketika tombol starter ditekan, gambar smart key akan muncul, dan saat itulah sama-sama dikeluarkan setrum 2 untuk menggerakkan solenoid, untuk menarik solenoid cetuk. Nah, solenoid jika tertarik maka ini bisa diputar. Nah, dalam hal ini motor ini solenoidnya macet pada kondisi terbuka, jadi bisa diputar. Tapi kalau remote-nya mati tetap tidak bisa di starter ya kawan. Persis yang dilakukan orang-orang jika remote-nya hilang, diakalin. Ini kasih lem dulu ya. Ya, kasih ono lem biar nanti tidak copot ya. Kalau copot itu agak berbahaya. Kayak sealer tik tribon enggak masalah. Wis pokoknya lem ya. Jadi nanti kalau lepas itu tidak mengganjal setir. Bahayanya kawan ya, kalau mengganjal di setir waktunya belok tidak bisa belok ya. Sebenarnya lemnya ada sendiri, tapi sampean pakai tribon sudah cukup daripada tidak sama sekali ya. Oke kawan, semoga bermanfaat. Jaran Korea halus ya, halus semua kok, halus bodoni sak keranjang kok ngeluai dandan vario. Oke kawan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.